Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN di minggu yang keempat ini dalam online study 2020-2021 Spring Garden Primary School. Nah, di sini sengaja di bulan Agustus ini kita temanya adalah Indonesia Maju, 75 tahun Indonesia Maju. Dirgahayu Indonesia. Kemudian aku bangga buatan Indonesia. Nah, ini adalah wujud dari kecintaan Mister ya kepada bangsa Indonesia, bahwasanya telah merayakan hari jadinya atau ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun, dan nanti tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 ya. Selanjutnya kita akan belajar hari ini yaitu makna tanggung jawab dan juga tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Yang pertama adalah makna tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab dan makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruknya perbuatannya. Yang menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Jadi yang dimaksudkan tanggung jawab di sini adalah memikul, menanggung semua akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Itu disebut dengan pengertian tanggung jawab. Lanjut ya. Jenis-jenis tanggung jawab beserta contohnya. Tanggung jawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, ini yang kalian harus lakukan karena di fase seperti kalian ini harus bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Sebagai contoh misalkan saat ini kita sedang belajar online. Nah, kalian harus bertanggung jawab menyelesaikan belajar online ini sampai jamnya selesai. Jangan hanya datang di kehadiran, setelah itu tidak mengikuti kelas dan kemudian nanti bergabung lagi setelah mau selesai pembelajaran. Itu namanya kalian tidak tanggung jawab. Itu tanggung jawab diri sendiri itu, ya. Contoh lain adalah Rudi membaca sambil berjalan. Tiba-tiba ia lengah dan terperosok ke sebuah lubang. Ia harus beristirahat di rumah selama beberapa hari. Konsekuensinya beristirahat di rumah beberapa hari merupakan tanggung jawab dia sendiri. Jadi untuk menyembuhkan lukanya, Rudi itu harus beristirahat, mengistirahatkan badannya. Itu tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ya, sama seperti belajar kalian online sekarang ini. Ini untuk kalian sendiri. Jadi tanggung jawabnya harus dilakukan sendiri. Jangan ini meminta orang lain untuk melakukannya, tapi ini tanggung jawab kalian sendiri. Kemudian tanggung jawab kepada keluarga yang kedua. Contohnya adalah salah satu anggota keluarga melanggar peraturan di dalam sebuah keluarga. Kepala keluarga ayah berhak menegur atau memberikan hukuman-hukuman. Tersebut merupakan tanggung jawab terhadap perbuatannya. Jadi hukuman itu adalah bentuk akibat dari kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Jadi kalau kalian dihukum di rumah sama mama atau papa, jangan protes. Berarti ada tanggung jawab yang tidak kalian selesaikan. Itu tanggung jawab dalam keluarga. Kemudian tanggung jawab kepada masyarakat atau terhadap masyarakat. Contohnya, Bayu mengejek dan menghina orang lain yang lebih sederhana dari dia. Sebagai konsekuensinya atas kelakuannya, Bayu dijauhi oleh masyarakat di sekitar karena dia suka menghina orang lain. Maka tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya dia
menanggung resikonya. Resikonya apa? Dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalian makanya kalau di dalam hidup bermasyarakat itu harus saling menghormati, tidak boleh saling menghina atau mengejek, ya. Berikutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contoh, Anwar menggelapkan uang milik negara atau bahasanya korupsi. Perbuatan Anwar harus dipertanggungjawab kepada pemerintah. Ia nanti akan berurusan dengan Bapak polisi dan Bapak jaksa atau orang-orang pengadilan. Karena apa? Karena dia telah menggelapkan uang, dan itu merupakan tindakan ya tidak bertanggung jawab, ya, tindakan yang melanggar hukum. Maka dia akan mendapatkan sanksi hukum. Ya, nanti yang menangani adalah Bapak polisi dan Bapak jaksa atau Bapak yang bekerja di bidang pengadilan. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang agak mungkin bagi kalian ini enggak terkelihatan di mana, tapi sebetulnya terlihat dalam sehari-hari. Contoh, sebagai seorang muslim itu harus melaksanakan sholat 5 waktu. Apabila tidak mengerjakan sholat 5 waktu, dia punya tanggung jawab nanti kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia akan mendapatkan tumpukan dosa. Dia akan mendapatkan banyak ketidakbaikan karena tidak melaksanakan ibadah. Sama seperti umat-umat beragama lain, ketika waktunya ibadah dia tidak melaksanakan ibadah, maka dia lari dari tanggung jawab atau dia tidak melaksanakan tanggung jawab. Kapan itu akan ditagihnya? Nanti setelah akhir hayat nanti, setelah dia meninggal, ada pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan disitulah nanti akan mendapatkan hukuman. Memang secara langsung di dunia itu tidak ada sanksi hukumnya ya, atau sanksinya, tapi nanti setelah dia meninggal di akhirat nanti pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, tanggung jawab dalam lingkungan masyarakat, kita langsung fokus. Tanggung jawab dalam lingkungan masyarakat itu banyak sekali. Ini ada Mister kasih contoh 4. Yang pertama adalah menjadi perangkat masyarakat yang terbuka. Apa sih yang dimaksud perangkat itu? Perangkat itu pengurus seperti RT, RW, kemudian kepala desa, kemudian camat dan seterusnya. Contoh budaya politik partisipasi musyawarah mufakat. Nah, selain itu juga ada yang namanya musyawarah mufakat. Ketika ada musyawarah mufakat, kemudian diambil keputusan, nah maka diikuti hasil musyawarah mufakat itu. Itu yang disebut dengan perangkat masyarakat yang terbuka. Ada desa, kemudian ada RT, ada RW. Kalian harus siap menjadi perangkat tersebut. Dan jika kamu menjadi perangkat masyarakat atau desa, maka wajib menerima secara terbuka dan lapang dada semua inspirasi dan aspirasi masyarakat, serta menjalankan program dengan baik dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah menjaga keamanan lingkungan. Jelas ini. Contoh sikap tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan adalah terlihat dari siskampling, ronda malam, dan masih banyak kegiatan keamanan lingkungan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan mengikuti organisasi kemasyarakatan, ya, mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Berikutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini contoh sikap tanggung jawab masyarakat nih secara umum. Semuanya punya tanggung jawab terhadap menjaga kebersihan dan keasrian lingkungannya masing-masing. Dengan cara apa? Mengikuti kerja bakti, gotong royong, dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjaga kebersihan. Yang keempat, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, maksudnya di sini seperti yang Mister kasih contohkan di awal, kalau kita mau dihargai, mau dihormati oleh orang lain, maka kita juga harus bisa menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita menghormati orang lain. Jika situasi ini terbentuk, maka tercipta kehidupan yang harmonis, sehingga lingkungan pun menjadi nyaman, aman, tentram, sejahtera, ya. Tidak ada pertikaian, harmonis lah bahasanya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, ya. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN berikutnya.